warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vita Nurdinawati, STMT, dosen tetap Prodi Diploma 3 Teknologi Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedik, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah praktikum rangkaian listrik. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah praktikum rangkaian listrik bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep dasar rangkaian listrik melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Mahasiswa akan mempelajari penggunaan alat ukur listrik, membuat rangkaian pada papan project board, mengukur besaran listrik, menerapkan hukum dasar rangkaian listrik yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, menerapkan sifat-sifat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi, dan menerapkan metode analisis rangkaian listrik diantaranya analisis mesh, superposisi, dan teorema Thevenin. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku Fundamental of Electric Circuit, buku Introductory Circuit Analysis, buku rangkaian listrik jilid 1, modul perkuliahan rangkaian listrik yang dikarang oleh saya, serta buku panduan praktikum rangkaian listrik jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, lulusan mampu menggunakan konsep-konsep matematika, fisika, kimia, dan anatomi fisiologi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah operasional peralatan elektromedik berbasis pada aturan dan baku mutu. CPL 2, lulusan mampu menemukan solusi teknis terkait pengelolaan peralatan elektromedis berdasarkan data dan etika profesi. Capaian mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah praktikum rangkaian listrik ini antara lain, setelah mengikuti perkuliahan praktikum rangkaian listrik, mahasiswa mampu CPMK 1 mengidentifikasi dan membaca nilai komponen-komponen pada rangkaian listrik. CPMK 2 merangkai dan mengukur besaran listrik pada rangkaian listrik DC sederhana. CPMK 3 menerapkan hukum dasar rangkaian listrik untuk memecahkan permasalahan rangkaian listrik. CPMK 4 menerapkan karakteristik rangkaian untuk memecahkan permasalahan rangkaian listrik DC. CPMK 5 menggunakan metode analisa rangkaian DC untuk memecahkan permasalahan rangkaian listrik. CPL dan CPMK serta deskripsi mata kuliah sudah tertuang di dalam FPS yang telah ditandatangani oleh Kaprodi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah praktikum rangkaian listrik ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan FPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui Learning Management System yaitu Google Classroom. Selain itu, RPX juga dapat diakses melalui sistem akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II yaitu SEVIMA. Selain dari referensi yang telah disebutkan di atas, materi yang saya sampaikan juga berupa video. Software simulasi berupa Electronic Workbench juga digunakan untuk mendukung pembelajaran. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, demonstrasi, praktek, dan tanya jawab. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam melaksanakan praktikum, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam merangkai, mengukur, mencatat, dan menganalisa hasil. Dengan kelompok kecil tersebut juga dapat menumbuhkan tanggung jawab bersama dan kolaborasi. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah atau koordinasi mata kuliah dilakukan melalui grup WhatsApp. Assessment atau sistem penilaian yang mata kuliah praktikum rangkaian listrik lakukan mencakup 5 komponen, yaitu UTS sebesar 30%, UAS 30%,
tugas 20% yang diambil dari penugasan serta laporan praktikum mahasiswa. Praktikum 10% menggunakan rubrik penilaian serta kehadiran 10%. Sistem Informasi dan Akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Jakarta II menggunakan aplikasi Sevima untuk presensi dan manajemen mata kuliah. Hasil dan informasi nilai mata kuliah dapat dilihat mahasiswa melalui aplikasi Sevima. Baik, berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah praktikum rangkaian listrik dengan materi pada pertemuan kelima, yaitu penerapan hukum Kirchhoff tegangan untuk mendapatkan nilai besaran listrik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah praktikum rangkaian listrik. Oke, terus kemudian sebelum kita mulai untuk perkuliahan, silakan Anda scan QR code ya di @link Sevima ya untuk mengisi presensi Anda. Hadir semuanya? Oke. Jadi praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff tegangan ya. Jadi karena ini perkuliahan kelima kita, kita akan melaksanakan praktikum mengenai materi hukum Kirchhoff tegangan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, nah di mata kuliah teori ya, kita sudah belajar mengenai hukum Kirchhoff tegangan. Oke, siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum Kirchhoff tegangan? Ya, ada apa? Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa tegangan di dalam satu loop sama dengan nol. Oke, ya betul ya. Jadi hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa di dalam satu loop atau di dalam jalur tertutup ya jumlah tegangannya itu sama dengan nol. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah teori ya atau di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah mempelajari mengenai hubungan antara komponen atau hubungan antara elemen di dalam rangkaian listrik. Ya, jadi ada berapa hubungan antara elemen dalam komponen listrik? Ada 3. Ada 3. Simpul, cabang, dan loop. Oke, betul ya. Makasih Adrian. Jadi ada 3 hubungan antara komponen di dalam rangkaian listrik. Ada simpul, ya, bisa Anda lihat ya. Ada simpul, kemudian ada cabang, ada loop. Nah, di dalam setiap hubungan itu nanti berlaku hukum sendiri-sendiri, ya. Misalnya kita lihat di sini, ya, Anda bisa melihat di buku pedoman praktikum yang sudah ada di Google Classroom, ya, di halaman 21, sama ya gambar rangkaiannya. Ada sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 buah resistor dan 1 sumber tegangan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan simpul, ya, kita lihat di sini. Simpul adalah sebuah titik, ya, sebuah titik di mana 2 atau elemen, ya, 2 atau lebih ya elemen atau komponen itu mempunyai hubungan bersama. Nah, kita lihat di sini. Ada 4 komponen atau 4 elemen. Nah, titik di mana 2 komponen itu mempunyai hubungan bersama itu disebut dengan simpul. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah simpul di dalam rangkaian ini. Nah, di simpul itu berlaku hukum Kirchhoff arus, gitu ya. Di simpul berlaku hukum Kirchhoff arus. Nah, terus kemudian ada juga cabang. Nah, pada saat kita ingin menuliskan sebuah simpul, kita harus tuliskan labelnya dulu. Jadi kita labelin, kasih nama A, B, C, D misalnya, gitu ya. Nah, terus kemudian itu adalah simpul. Kemudian selanjutnya itu adalah cabang. Apa sih yang dimaksud dengan cabang? Ya, cabang itu adalah jalan tunggal di dalam sebuah jaringan yang dibentuk dari sebuah komponen dan simpul pada tiap ujung komponen tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita sederhanakan, yang namanya cabang itu adalah komponen dan kaki-kakinya. Ya, jadi di sini ada berapa cabang? Kalau lihat di sini, ada 4 cabang karena ada 4 komponen di sini. Ya, ada sumber tegangan, terus kemudian ada resistor R1, R2, dan R3. Nah,
di cabang itu berlaku hukum Ohm. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff tegangan itu berlaku pada loop. Ya, apa itu loop? Loop itu adalah sebuah jalur, ya, sebuah jalur yang dimulai dari satu simpul dan berakhir di simpul itu. Misalnya, kalau kita menuliskan di sini itu simpul A tadi ya, ini A, kemudian B, C, dan D, maka yang dimaksud jalur itu adalah apabila kita mulai dari simpul A misalnya, ya, kemudian kita bergerak, ya, di dalam sebuah rangkaian, kita kembali ke simpul A tersebut. Jadi simpul itu adalah simpul apa namanya loop itu adalah dari A, kemudian melewati F1, B, F2, C, F3, D, kembali ke A. A, B, C, D, A. Ini adalah sebuah loop. Nah, di dalam loop itu berlaku hukum Kirchhoff tegangan. Gitu ya. Jadi ini adalah pengantar sebelum kita melaksanakan praktikum. Nah, terus kemudian kita lihat di buku pedoman praktikum, ya. Di buku pedoman praktikum itu Anda lihat di situ di halaman 21. Halaman 21 itu kan ada, sudah dibuka di Google Classroom? Oke. Di halaman 21 ya. Nanti Anda tuliskan ya, rangkaiannya sama ya, ini rangkaiannya. Jadi ini adalah rangkaian yang akan kita praktekkan hari ini. Terus kemudian Anda isikan dulu ya. Di halaman 21 Anda diminta untuk menuliskan huruf atau label di setiap simpulnya. Kemudian Anda diminta untuk menuliskan nama loopnya. Jadi kalau misalnya ini Anda labelin A, B, C, D, berarti loopnya adalah loop A, B, C, D, A. Dari A kembali lagi ke A. Terus kemudian setelah itu Anda diminta untuk menuliskan arah arusnya. Ya, arah arusnya adalah keluar dari sumber tegangan yang bagian positif, masuk ke resistor. Ya, jadi kalau arus itu disimbolkan dengan tanda panah, kalau tegangan itu dengan positif negatif. Ya, jadi di sini diminta untuk menuliskan arah arus dan tanda positif negatif untuk setiap tegangan di resistor, gitu ya. Terus kemudian Anda tuliskan hukum tegangan Kirchhoff-nya. Nah, untuk prosedur praktikumnya, ya kita lihat di sini. Di halaman 22 ya. Nah, kita lihat di halaman 22, Anda lihat di situ, lihat prosedur praktikumnya. Ya. Jadi kita akan buat rangkaian di gambar 1 tadi ya, yang ada 3 buah resistor di seri. Terus kemudian kita akan mengambil data ya untuk membuktikan hukum Kirchhoff tegangan ya. Berarti Anda diminta untuk menuliskan atau untuk mengukur ya. Saya buka dulu. Nah, ini Anda diminta untuk mengukur arus ya yang melewati setiap resistor. Jadi arus yang melewati resistor F1 kita sebut I1 misalnya, arus yang melewati R2 disebut I2, arus yang melewati R3 disebut I3. Nanti Anda ukur arus yang mengalir di masing-masing resistor yang melewati resistor. Ya, setelah itu Anda ukur juga ya tegangan di masing-masing resistor beserta dengan tegangan yang ada di sumber. Jadi kalau kita mengesetnya ke 9 volt, nanti kita ukur pakai avometer apakah betul 9 volt. Ya, terus kemudian tegangan di R1, tegangan di R2, dan tegangan di R3. Baru kemudian Anda isikan tabel yang di halaman 23 ya, betul ya. Tabel di halaman 23. Ini ya. Untuk tegangan 9 volt misalnya, ya, berarti Anda ukur nilai tegangan masing-masing ya. Ini nanti ditambah ya. Ada tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3. Kemudian Anda ukur dan dibandingkan dengan
dihitung. Jadi yang dihitung itu nilainya berapa, yang diukur itu nilainya berapa. Begitu juga dengan arus. Ya, arus yang mengalir di R1, kemudian arus yang mengalir melewati R2, dan arus yang mengalir melewati R3. Kira-kira seperti itu. Bisa kita mulai praktikumnya? Bisa. Oke. Ayo kita mulai praktikum. Untuk bahan dan alatnya bisa Anda baca di buku pedoman. Ya, yang dibutuhkan itu adalah project board. Ya, terus kemudian ada sumber tegangan. Ya, kita pakai sumber power supply. Terus kemudian kita butuh resistor 1,8 kilo, 1,2 kilo sama 1,5 kilo. Ya betul ya? Sama jumper. Untuk pelaksanaan praktikumnya nanti kita bagi ya, setiap kelompok itu 2 sampai 3 orang ya, karena ini ganjil ya, jadi nanti 2, 2, 2, 3 ya. Silahkan Anda bergabung ke kelompoknya, kemudian disiapkan bahan dan komponennya, kemudian kita akan merangkai ya, terus mengukur masing-masing tegangan dan arusnya dan kita analisa. Oke, silakan.
Berapa? 2,8. Resistor 1,5 2,8. Oke, sip. Terus kemudian arus yang melewati F1 misalnya. Jangan lupa dikalibrasi dulu itunya. Ya, selain normnya sedikit. Ya, arus yang mengalir aja di situ. 180 per pakai skalanya 250. Jadi 180 coba dihitung dulu. 180 dibagi 250. 180 dibagi 250. 250 kan skalanya, kamu pakai skala 250 kalikan selektornya di 2,5. 1,8. Oke, siap. Terus di kelompok yang lain yang sudah dihitung tegangan di mana? Ada resistor 1,2. Oke, coba dihitung tegangan di resistor 1,2 berapa? Berapa ketemunya? 2,3 ya? Kita 2,3, 2,4 mungkin ya. Oke, terus kelompoknya dapat tegangan di resistor 1,8. Jangan lupa nanti dicatat ya. Jadi Anda catat di modul ya hasil dari pengukurannya. 3 volt. Ya, oke, sekitar 3 volt, 2,9, 3 volt ya. Oke. Tuh. Sudah, jangan lupa berarti nanti kelompoknya yang cewek kelompok udah. Sudah belum? Sudah. Oke. Sudah ya. Jadi nanti silakan Anda catat ya hasil pengukuran pengukuran tegangan ya di resistor F1, kemudian di resistor F2 dan di resistor F3. Ya, kemudian tadi saya lihat sudah ada yang menghitung dengan menggunakan hukum Ohm ya untuk tegangan di masing-masing resistor. Terus kemudian dari tegangan di masing-masing resistor itu dari hasil Anda pembacaan sama hasil penghitungan nanti Anda masukkan ke hukum tegangan Kirchhoff. Ya, apakah jumlah dari semua tegangan itu sama dengan 0. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan praktikum untuk mengeksplorasi hukum tegangan Kirchhoff ya. Nanti jangan lupa komponennya, bahan-bahan dan alatnya itu dikembalikan ke tempat semula ya. Terus kemudian laporan praktikumnya, terus dari hasil kita praktikum tadi ya, kita kan tujuannya itu ingin membuktikan apakah jumlah tegangan di dalam satu loop itu sama dengan 0. Jadi nanti hasil dari pengukuran tegangan baik secara pengukuran atau perhitungan ya nanti Anda masukkan ke dalam hukum Kirchhoff ya. Terus kemudian untuk membuktikan apakah benar bahwa tegangan di dalam satu loop itu sama dengan 0. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya, untuk praktikum hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.